Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Banyumas Bibit 88. Ketemu lagi dengan saya Eko Yulianto, petani dan penjual bibit dari Desa Watu Agung, RT 5 RW 7, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas fakta menarik tentang bibit durian ya teman-teman. Tapi ini ada yang lebih menarik lagi ya dari biasanya kayak gitu. Jadi setelah kita amatin atau bisa dikatakan survei di lapangan ya, banyak pemula atau petani yang gagal dalam memilih bibit durian. Jadi pemilihan bibit durian yang tepat itu sangatlah penting untuk keberhasilan kebun kita di kedepannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja ya, nanti kita usahakan untuk kita bahas satu persatu ya, mulai dari pemilihan jenis atau varietas bibit yang tepat, dan yang kedua, jangan tergiur dengan bibit harga murah ya teman-teman. Nah, ini juga menarik. Dan yang ketiga, pemilihan bibit yang terlalu muda ataupun terlalu tua. Nah, ini baiknya nanti bibitnya seperti apa gitu ya. Terus untuk yang keempat ya, usahakan nanti sempatkan waktu untuk datang langsung ke lokasi penangkaran bibit yang menurut teman-teman semua itu cocok dengan bibit ataupun ownernya gitu ya. Jadi nanti untuk kedepannya juga bisa bertanya-tanya, komunikasi terus membahas nanti tentang perawatan kedepannya ya. Jadi pastilah harapan semua petani atau kebun durian itu berhasil di kemudian hari ya. Begitupun saya sebagai penjual bibit atau penyuplai bibit, harapan saya pun sama ya. Jadi harapan saya kepuasan konsumen gitu ya. Jadi kalau konsumen itu puas dan kebunnya berhasil, itu juga ada rasa kebanggaan tersendiri pada diri saya gitu ya teman-teman. Nah, ini cuaca sudah mau hujan, jadi mungkin kita langsung sepilkan saja apa saja yang sudah tadi kita sampaikan. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita jalan-jalan sambil berdiskusi. Mudah-mudahan nanti video kali ini bisa menjadi referensi atau menambah pengetahuan baru untuk teman-teman semua yang mau berkebun durian. Kebetulan hari ini saya berada di lahan lokasi lahan produksi bibit ya, lahan dari penyemaian, pembesaran, dan ya pembesaran sampai besar gitu ya. Nah, seperti ini lokasinya. Sengaja kita buatkan greenhouse supaya pertumbuhannya lebih stabil kayak gitu ya. Loh, ini mantap nih ya. Ini kaki 3, ukuran bibit 60 sampai 70 cm up dengan usia 6 bulan. 6 bulan dari sambung pucuk ya teman-teman. Tapi bibit segini sih sebenarnya sih sudah mulai siap untuk kita paparkan kena matahari dan hujan-hujanan, itu sudah mulai kuat. Untuk yang riskan atau belum siap terkena sinar matahari atau terpapar sinar matahari, itu bibit di bawah 50 cm atau bibit yang keluar dari sungkup ya. Kalau ini sudah siap, jos banget bro. Tapi yang jos ya ada, yang jelek-jelek pun ada ya teman-teman. Jadi banyak kegagalan yang kita peroleh atau yang kita alami dalam berbudidaya bibit durian ini ya teman-teman. Jadi bibit di sini kita semai banyak ya,
seumpamanya 1000 pohon, tapi yang masuk dalam kategori bibit grade A nya itu 70%, bahkan ada yang sampai yang hanya 50% saja. Nah, bibit yang dari awal sudah bagus, tidak terkena problem, tidak terkena masalah, itu sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini bibit satu umur melolor, gak apa-apa. Ini bibit satu umur dengan yang ini ya teman-teman. Ini satu umur, satu usia, dan satu produksinya bareng. Tapi ini pertumbuhannya stuck ya. Pertumbuhannya stuck. Kalau ini pertumbuhannya normal. Nah, ini daunnya kecil, kuning, ruas-ruasnya juga pendek-pendek. Kalau ini normal ya. Bisa dilihat warna pohon, warna batang, dan warna daun ini fresh, seger ya. Nah, kalau ini penyakitnya ada di akar ya teman-teman. Padahal kita sudah bikinkan greenhouse. Nah, greenhouse ini banyak manfaatnya juga untuk mengurangi resiko kegagalan pada produksi kita ya, karena kita bisa mengatur suhu, mengatur kelembaban, karena kita kontrol penyiramannya. Penyiraman kita atur juga gitu ya. Tuh teman-teman, supaya medianya sehat ya. Jadi penyiraman tidak sarsor saja. Nah, ini bibit durian yang pertumbuhannya kurang baik. Nah, akarnya cuma sedikit. Akarnya cuma sedikit karena medianya itu kurang sehat ya teman-teman. Dan juga ciri-cirinya seperti ini. Jelas men kameramen? Di sini pori-porinya itu, di pori-pori bagian bawah bonggol sini membesar. Tuh. Kayak kulit katak ya. Kulit kodok lah, ya gitu. Dan akar tunjangnya sini membusuk. Akar serabutnya pun sedikit. Jadi kunci untuk kesuburan tanaman kita, kuncinya itu ada di perakaran. Media dan perakaran ya. Jadi kalau media kita sehat, perakaran pasti sehat, pertumbuhan juga pasti pesat kayak gitu. Nah, ini sudah ya. Kita langsung saja bahas yang tadi apa Mat? Satu, menentukan jenis atau varietas bibit yang tepat gitu ya. Jadi untuk varietas yang tepat ya, di sini ada terdiri dari 6 jenis lah ya. Bawor, Musangking, Oci, Supertembaga, Namlung, D24 atau Mas Muar ya. Jenis-jenis inilah yang sudah teruji untuk keberhasilan buahnya gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti petani yang sudah menanam banyak, ternyata kita tunggu sampai 4-5 tahun hasil buahnya itu berbeda. Nah, itu nanti malah kerugian yang luar biasa ya. Rugi bibit, rugi tenaga, rugi waktu, dan rugi operasional. Itu udah berkali-kali lipat daripada harga bibit ya teman-teman. Nah, itu varietas-varietas yang jelas lah, intinya ke situ. Dan yang kedua, jangan tergiur dengan harga bibit yang murah ya teman-teman. Kenapa jangan tergiur dengan harga bibit yang murah? Karena setiap penjual atau ya penjual lah ya, saya juga sebagai penjual ya, itu ada kualitas ya teman-teman. Ada kualitas, ada yang kualitasnya B, ada kualitasnya A ya. Jadi nggak mungkin kalau harga murah dikasih kualitas A. Secara logika saja kita fair-fairan dan kita jujur-jujuran ya. Jadi kalau harga murah itu otomatis bibit sisa atau bibit afkir ya. Nah, di belakang sana, di belakang kameramen ada bibit sisa. Apa kita langsung sepilkan saja ke sana? Boleh lah ya. Nah, lewat sini, Matt. Loh, nih. Ini adalah bibit-bibit sisa atau bibit sortiran. Memang harga lebih murah ya. Jauh lebih murah. Nah, kalau untuk menanam yang bibit seperti ini itu boleh-boleh saja.
Cuman ya resikonya tanggung sendiri ya teman-teman, karena biasanya kita ya ibaratkanlah kita perbandingkan, kita tanam 100 pohon, yang hidup itu bisa 50-50 atau 50%. 50% gagal, 50% berhasil ya. Bahkan ya ada juga yang nggak sampai 5%. Dan kalau lagi nasib baiknya bisa 75% berhasil ya, tergantung kondisinya. Kalau yang ini kalau masih dipilih-pilih, ini jumlah di sini sekitar ada 200 pohon ya, kalau dipilih-pilih paling dapat ya sekitar 50 yang masih layak tanam lah ya, dengan harga murah. Tapi kalau saya tidak fokus dengan harga murah ya teman-teman, karena kita menjaga kualitas. Biarpun harga itu berbeda, ibaratkan berbeda 50.000, tapi mengurangi resiko kegagalan ya, mending yang mengurangi resiko kegagalan, karena kita tidak rugi waktu, kita tidak 2 kali kerja kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini masih lumayan bagus, ini masih lumayan bagus. Nah, kalau yang kurang-kurang bagus ya seperti inilah ya, kurang rimbun, agak kurang sehat ya, yang seperti ini. Alah, ini ya, ini bibitnya kelihatan mungkin di kamera agak sehat ya, tapi kalau menurut saya ini tidak sehat. Mengapa? Nah, di sini kita bisa lihat dari warna, atau bukan warna ya, keluar tunas mudanya ya. Keluar tunas mudanya itu dia keriting dan menguning. Tuh. Tunasnya itu keriting ya. Ya, penyakitnya ada di akar pokoknya ya, ada di sini nih. Tuh. Kelihatan nggak sih? Agak kayak membusuk begitu ya. Di sini penyakitnya, di sini. Perakaran yang kurang kuat. Jadi akar yang banyak penyakit tidak mampu mensuplai nutrisi ke atas ketika sedang keluar tunas. Jadi tunasnya itu mecahnya itu tidak normal gitu ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Jangan pilih bibit yang terlalu muda ataupun terlalu tua. Nah, mengapa demikian ya? Jadi bibit muda seperti di depan saya ini, otomatis ketahanan di lahan itu sulit ya teman-teman, karena usianya masih muda atau masih dini, bibit kecil lah ya. Jadi bibit yang ideal untuk dilahankan atau dikebunkan itu minimal ketinggian 1 meter up planter bag ya. Dengan bibit sehat ya, insya Allah pertumbuhan itu nanti kedepannya tidak membuat kita pusing sendiri ya. Tapi kalau kita tanam yang segini, resiko kegagalan juga tinggi ya teman-teman, karena itu tadi belum mampu beradaptasi di lapangan ya. Sehingga di sini juga kita buatkan greenhouse supaya nanti kita atur penyiramannya dengan mudah, mengatur kelembapan tanahnya atau medianya dengan mudah juga. Jadi kalau kita langsung taruh di lahan, di lapangan gitu ya, langsung panas-panasan, hujan-hujanan, resiko kegagalannya juga banyak juga kayak gitu. Nah, terus ya teman-teman, kita juga ready stok bibit durian dengan planter bag jumbo. Nah ini ukuran planter bag 100 liter ya teman-teman. Penampakannya sungguh sangat rimbun sekali, bonsai ya. Dahannya sudah memutar ke 4 penjuru, jadi sudah tidak kewalahan lagi untuk nanti mengarahkan dahan-dahannya. Nah, kondisinya seperti ini. Wah, daunnya juga seger-seger, hijau-hijau ya. Loh kayak gini nih. Nah teman-teman,
Untuk bibit yang seperti ini kita bantu dengan harga 500.000 sampai 600 ribuan lah ya, tergantung. Nah kalau bawor ini 500 ribuan, nanti kalau untuk musangking oci sekitar 600 ribuan kayak gitu ya. Karena musangking sama ocinya itu memang lebih tinggi daripada ini ya teman-teman. Gemuk-gemuk kepol sumpah. Ada yang kaki 3 dan di sini ada juga yang kaki 3 lah, kaki 5 ya, bukan. Jadi bibit durian serasa kayak cumi-cumi kayak gitu. Kameramennya sang tok. Loh ini nih ini tingginya begini nih, pora ayu nepol, sehat, rimbun, batang juga oke, kokoh ya. Nah bibit-bibit seperti ini rekomend sekali untuk teman-teman semua tanam, baik untuk skala koleksi maupun skala kebun gitu ya. Nah ini juga bagus, rimbun banget. Nah di sini lagi pada keluar daun muda atau tunas muda ya teman-teman. Mungkin di kamera agak kelihatan kuning ya, enggak? Tapi ya ketahuan lah bibit sehat ataupun enggak sehat, ketahuan. Bisa kita nilai dari warna daun dan juga warna batang. Batangnya coklat muda, fresh, seger. Jadi kambium yang ada pada kulit batang itu benar-benar masih sehat ya. Ini juga penting, perannya juga penting juga ini kulit ini ya. Jadi suplai nutrisi dari akar untuk ke atas itu melewati kulit kambium sini ya. Jadi kalau kulitnya sini kelupas ya, udah stop pertumbuhannya kayak gitu. Memang stop ya. Nggak jelas lah. Nah ini bonsai-bonsai semua di sini ya, banyak pilihan. Jadi untuk teman-teman yang mau datang langsung juga silahkan dengan senang hati. Mat, ini mat, halah. Gila, bisa kayak gini ya. Usianya ini 18 bulan ya, 18 bulan. Kalau untuk musangking dan ocinya itu 2 tahunan ya. Untuk stok yang ready sekarang ya banyak ukuran sih ya, selera nanti teman-teman semua mau yang seperti apa. Tapi kalau untuk pengambilan banyak untuk mengisi skala kebun ya, untuk harganya nanti bisa calling lewat WA saja. Untuk nomor WA nya ada di deskripsi atau di layar kaca teman-teman. Banyak pilihan lah ya. Tuh. Nanti kita juga sambung lagi di lahan yang kedua ya. Keren bro. Ini lagi hujan-hujanan kayak gini ya. Aduh. Wis mat lah, nanti pangan gluduk malah. Garangan. Kayak garangan kayak. Kayak mana? Hilang wis lah. Nah, kita lanjut ke contoh batang tua ya, teman-teman. Nah, di depan saya ini ada bibit jenis durian oci, tapi dia memiliki karakter batang yang sudah tua ya. Ini ketinggiannya 2 meter, tapi ketinggian 2 meter untuk usianya sendiri ini kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya teman-teman. Jadi dia memiliki karakter kulit yang sudah pecah-pecah dan berjamur seperti ini ya. Dan bentuk percabangan pun tidak beraturan ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya pun nanti pasti teman-teman kalau tanam yang bibit seperti ini bukannya cepat berbuah, malah nanti banyak problem atau banyak masalah. Nah, di sini dari segi perantingan saja sudah nggak karuan ya, karena ini merupakan bibit sisa ya. Bibit sudah tidak layak untuk ditanam atau sudah tidak layak dijual ya. Nah, nanti kalau seperti ini bentuk cabangnya, dahan-dahannya
teman-teman pasti akan mengalami kerepotan atau kesusahan ketika proses pruning ya, membentuk dahan mana sih yang harus dibuang, dahan mana sih yang harus kita sisakan begitu, karena berbeda dengan yang di sana ya. Nah kalau yang ini percabangan dari bawah sudah teratur, sudah terbentuk, sudah terarah ya, memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak merepotkan nanti petani-petani yang masih pemula untuk mengarahkan dahannya, karena dahannya sudah menjuru ke 4 penjuru dan juga dahannya enak ya. Dan dana produksinya produktif, ini sudah terbentuk semua. Apalagi ini jenis ini super tembaga, kalau yang ini musangking, dan yang sebelah sana itu apa duri hitam atau oci. Nah di sebelah sini juga banyak. Ini musangking spek bonsai rimbun ya teman-teman. Dan untuk yang ini kebetulan sudah pesanan akan kita kirimkan ke Bogor nanti, punya Pak Ihsan ya. Untuk super tembaga yang spek seperti ini sudah habis ya, adanya yang paling nanti ukurannya yang segini ya, tapi tidak kalah menariknya dan tidak kalah bagusnya ya, hanya sedikit beda ketinggian, tapi untuk kerimbunan itu beda jauh ya teman-teman. Tapi ini sudah worth it lah, sudah rekomend sekali untuk dilahankan, yang pastinya nanti minimalisir kegagalan ya, mengurangi resiko kegagalan bibit-bibit seperti ini ya. Teman-teman bisa nilai sendirilah ya. Batangnya juga nih, ini batang-batang muda, warnanya coklat-coklat fresh, perantingan sudah terbentuk dari dini, dari kecil. Ini top lah ya. Kalau untuk batang memang belum terlalu besar, jadi karena memang ini merupakan bibit asli planter pack dari kecil ya teman-teman. Jadi kembali lagi, kita menanam pohon durian ya, jangan punya ambisi pengen cepat berbuah. Kita tanam yang usia segini, yang tingginya segini, ini usia sekitar 18 bulan, tingginya 17, 18 sampai 2 meter dengan planter pack 100 liter ya. Yang udah itu berbuah di 2,5 tahun, itu pun sudah cepat sekali menurut saya, tidak terasa ya. Apalagi kita nanam pertumbuhannya itu bagus, itu kita melihat perkembangannya sudah subur saja, itu sudah senangnya luar biasa ya teman-teman. Apalagi kalau kedepannya nanti sampai berbuah, itu rasa capeknya, rasa nunggunya itu sudah terbayarkan ya, seperti itu. Jadi tetap fokus ke masa pertumbuhan dulu, memperkuat perakaran ya, memperkuat perakaran dan memperbesar pohon. Dan nanti otomatis kalau pohon sudah kokoh, dahan-dahan sudah membentuk dahan-dahan besar, barulah kita treatment pembuahan. Treatmentnya itu bukan kita pakai perangsang, tetap kita nanti pemupukan di masa generatifnya itu berbeda dengan pemupukan masa vegetatif. Nah teman-teman, kebetulan hari ini kita juga lagi proses pemuatan untuk ke Jonggol, Jawa Barat ya. Nah ini cuaca lagi hujan tadi, tapi tidak mengendorkan semangat dari tim Banyumas Bibit 88. Halah sing asolik. Ya. Tumbuk berapa war? Per tumbuk? Itu enggak kosong war? Ya wis diaran apa wis. Oke baik. Wis Mas Dais.
tiga itu nang tengah wis tiga. Aman lah ya. Mama. Aduh, memang kebo-kebo semua ini. Adakah orang lain? Orang Stok masih banyak ya. Untuk planter besar itu masih banyak, dia masih ada. Dan untuk yang 1,5 meter planter bag 3535 pun dengan harga yang lebih murah pun ada ya. Kita sepirkan, Mat. Oke ya. Nah, seperti ini, tidak kalah bagusnya, tidak kalah sehatnya. Bibit ukuran segini pun sudah layak, sudah rekomen sekali untuk kita lahankan atau kita kebunkan ya. Ini bibitnya sehat-sehat sekali. Ini kaki 1, kaki 3 juga ada. Untuk ketinggiannya ini 1,5 meter ya, 1,5 meter. Jenis ada Musangking, Bawor, Oci, dan Super Tembaga, Namlung. Insya Allah ready semua ya teman-teman. Ya pokoknya seperti biasa lah. Mengutamakan kualitas terbaik untuk meminimalisir kegagalan atau apa, Mat? Apa lah ya. Terus yang keempat ya teman-teman. Nah ini pesan-pesan untuk saya supaya nanti kedepannya bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Jadi usahakan atau sempatkan waktu untuk datang langsung ke lokasi pembesaran bibit atau penangkaran bibit. Jadi untuk teman-teman semua, owner mana atau ke penjual mana yang cocok gitu ya. Jadi sempatkanlah datang langsung sambil melihat bibitnya dan nanti minta petunjuk atau saran perawatan kedepannya seperti apa gitu. Jadi itu juga penting juga ya teman-teman. Jadi tidak hanya beli bibit tanpa mengetahui ilmunya dulu, itu waduh bahaya juga. Bukan seperti itu, men, kameramen. Iya, Bro Mamat ini ya. Aduh, ini teman-teman, cuaca lagi hujan tapi kita tetap eksis seperti ini ya. Mungkin sudahi dulu ya penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi ataupun penyemangat, dan tentunya ya untuk yang pemula atau baru mau berkebun durian. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya setiap kegagalan menuju keberhasilan, kayak gitu ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.